Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan komunitas berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Konita Mustika Bilkis dari kelas Psikologi 5A dengan NIM 22070164041. Nah, langsung aja, yang pertama itu ada pengertian pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu apa sih? Nah, pembangunan berkelanjutan ini pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini menurut World Commission on Environment and Development dalam Darmawan dan Sasmita tahun 2023. Nah, pembangunan berkelanjutan ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia seperti kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan tanpa merusak lingkungan yang mendukung kehidupan itu sendiri. Nah, selanjutnya menurut Raharjo tahun 2019 mengartikan pengembangan komunitas itu sebagai proses perubahan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu melalui partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan komunitas berkelanjutan itu adalah kemampuan suatu komunitas untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, hal ini melibatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan juga kesejahteraan sosial. Nih, contohnya pada sebuah komunitas itu mengadakan pelatihan di suatu tempat atau di suatu daerah untuk mengajarkan keterampilan pada masyarakat seperti kerajinan tangan, masak, dan sebagainya. Nah, program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan dan juga peluang kerja saja bagi warga, namun juga bisa memperkuat ekonomi lokal di daerah tersebut dan juga menjaga tradisi budaya dan memastikan juga bahwa keterampilan yang diajarkan dapat diwariskan pada generasi yang akan datang. Selanjutnya ada tujuan pembangunan komunitas berkelanjutan. Nah, ini tuh dapat disebut dengan SDGs ya. SDGs sendiri itu kan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini tuh sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim, memastikan kesejahteraan manusia. Nah, untuk mencapai ini dibutuhkan perubahan transformatif dengan melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan juga masyarakat itu sendiri. Nah, dalam pembangunan ini, komunitas pastinya bisa terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, dalam pertemuan rutin, forum diskusi, kegiatan bersama, dan lain-lain. Nah, ini ada asumsi keberlanjutan. Menurut Rahadian tahun 2016, yang pertama, perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam menyadari jangka panjang. Jadi, jika komunitas ingin mengambil suatu tindakan di suatu daerah, maka harus mempertimbangkan apa dampak yang akan timbul jika melakukan tindakan tersebut dan juga apakah tindakan tersebut bisa bermanfaat dalam kurun waktu yang panjang. Dan yang kedua, aset lingkungan memberikan kontribusi kesejahteraan ekonomi. Dan yang ketiga, mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Nah, ini selanjutnya ada fungsi pembangunan komunitas berkelanjutan. Menurut Bridger dan Speck dalam Chapa dan kawan-kawan, tahun 2023 itu mengatakan bahwa ada 5 ya. Yang pertama ada memberdayakan masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, yang kedua itu mendorong partisipasi aktif anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Nah, dalam hal ini pastinya anggota masyarakat terlibat aktif dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka dan juga dalam melaksanakan program-program yang berdampak pada kehidupan mereka. Nah, sehingga itu bisa menciptakan rasa kepemilikan dan juga tanggung jawab bersama. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan sosial ekonomi masyarakat. Nah, meningkatkan kualitas hidup ini maksudnya fokus pada upaya meningkatkan standar hidup, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, dan dengan cara memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan juga peluang ekonomi. Nah, yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah sosial dan juga lingkungan. Nah, hal ini itu pasti akan
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu sosial dan juga lingkungan, serta mendorong mereka untuk ikut serta ya dalam pencarian solusi seperti program pelestarian lingkungan dan sebagainya. Nah, yang kelima ada mengembangkan kapasitas keterampilan masyarakat. Nah, misalkan pada keterampilan kerajinan tangan, pasti masyarakat tersebut kan ikut serta. Nah, dalam hal perancangan, pelaksanaan dan juga penilaian. Maka dari itu kapasitas keterampilan masyarakat akan berkembang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kurang dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.